Selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita balik lagi sekolah minggu di rumah. Hari ini Mbak Vena nggak sendirian nih. Sekarang Mbak Vena akan pimpin sekolah minggu hari ini sama Mas Michael. Ya, adik-adik gimana kabarnya di rumah? Sehat-sehat kan semuanya? Semoga adik-adik tetap jaga kesehatan ya di rumah. Jangan main-main dulu. Pokoknya di rumah dulu aja. Ibadahnya dari rumah, belajarnya dari rumah juga. Nah, sekarang kita mulai ya ibadah sekolah minggunya. Yuk kita mulai adik-adik. Sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo Mas Michael. Sambil bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan. Ya adik-adik, tadi kita udah menyapa Tuhan. Nah sekarang Mbak Vena mau nanya nih, adik-adik kalau misalnya lagi di rumah sendirian, gak ada mamahnya, gak ada papahnya, gak ada kakaknya, gak ada adiknya, gak ada mbaknya juga, adik-adik kalau minta tolong sama siapa kira-kira? Nah pasti sama Tuhan Yesus ya Mas Michael ya? Tuh. Nah betul banget tuh, adik-adik kalau minta tolong sama Tuhan Yesus, pasti adik-adik percaya gak kalau Tuhan Yesus akan tolong adik-adik? Pasti percaya kan? Gak mungkin gak ditolong sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu, Yesus itulah satu-satunya. Ayo Mas Michael. Pakai gerakan lagi ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Ya adik-adik, sekarang Mbak Vena mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami, Kau telah melindungi kami sepanjang kami melakukan aktivitas hari ini. Sekarang kami ingin mengikuti sekolah minggu hari ini, kiranya yang Kau pimpin dan Kau sertai kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekarang Mbak Vena pengen nanya deh, Mas Michael. Mas Iya. Michael punya sahabat gak? Punya dong. Wah, sahabatnya ada nggak yang bener-bener nolong terus pas lagi susah banget gitu? Ada sih ada, tapi nggak setiap saat. Kalau yang setiap saat ada nggak yang setiap saat nolong? Tuhan Yesus dong. Oh, hebat banget Mas Michael, sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik punya sahabat juga kayak Mas Michael. Ternyata Tuhan Yesus itu sahabat semua orang. Adik-adik juga harus percaya kalau Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik. Nah, sekarang kita mau nyanyi Mas Michael. Kita mau nyanyiin lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yuk Mas Michael. Ada satu sobatku yang setia.
Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat gak? Mbak Aban tuh dapat surat deh kalau nggak salah minggu lalu. Dapat surat dari mana sih Mas Michael? Surat dari Rasul Paulus, Mbak Vena. Oh iya bener banget tuh dari Iya. Rasul Paulus. Nah, adik-adik masih ingat kan ceritanya minggu lalu? Kira-kira hari ini ceritanya tentang apa ya? Kita dengerin ya habis ini dari Mbak Ratmi. Tapi adik-adik udah siap kan dengerin ceritanya? Yuk kita dengerin, kita mau nyanyi lagu dulu. Satu lagu, aku siap mendengar cerita. Ayo Mas Michael. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar? Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Mbak Ratmi di sini yang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini dengan anak-anak kami. Kami bersyukur jikalau Tuhan memberikan kami sukacita, memberikan kami kesehatan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah pintu hati kami Tuhan, agar firman yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka Alkitabnya, dibantu oleh sama Mama dan Papa. Sudah disiapkan? Mari kita membaca firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu terlihat melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat berapa tadi? 1 sampai 11. Nah, coba siapa minggu yang lalu yang dengarkan firman Tuhan? Siapa coba yang cerita? Ingat gak? Coba Mas Abi ingat gak? Waktu minggu yang lalu siapa yang cerita? Oh iya, kakak Aban atau Mbak Aban ya. Ceritanya tentang apa coba? Ingat gak? Coba Cinde, ingat gak? Iya, pintar, tentang rendah hati. Nah, sekarang ceritanya tentang percaya pada Yesus. Adik-adik nggak percaya nggak pada Yesus? Mama papa percaya? Pasti percaya pada Yesus. Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik itu ditinggal sama mamanya? Atau adik-adik pernah dijanjiin sama mamanya? Nah, kalau dijanjiin berarti kalau orang janji harus ditepati, ya kan? Nah, adik-adik, contohnya adik-adik nilainya bagus, terus dijanjiin sama mama papanya mau dibelikan sesuatu, contohnya apa yang kamu suka? Contohnya mau diajak dibelikan sepatu, contohnya mau diajak jalan-jalan, pernah nggak? Nah, tapi kalau janji itu tidak ditepati, pasti adik-adik akan apa? Mas Adit pasti kecewa, ya kan? Nah, kalau janji itu tidak tepati, pasti adik-adik yang kecewa. Ya, mama nggak jadi beli ini, mama nggak jadi beliin itu. Nah, itu pasti kecewa. Nah, adik-adik, kalau contohnya sekarang ini kita kan di rumah saja, tidak kemana-mana, apalagi kita di rumah nggak sekolah. Nah, kita kan nggak ketemu temennya, ya kan? Nggak ketemu bu guru. Aduh, rasanya gimana ya? Pasti sedih. Sedih gimana sih mukanya? Coba, sedih gimana mukanya? Seperti ini ya, sedih ya? Sedih sekali ya. Nggak bisa ketemu bu guru, nggak bisa ketemu pak guru, nggak bisa ketemu apalagi teman-teman. Apalagi kita di sekolah, kita ke kantin yuk, kita ke main yuk. Nah, itulah kekecewaan. Nah, adik-adik, seperti halnya, nah, begitu juga, pernah adik-adik dengar cerita waktu murid-murid Yesus sedang berkumpul. Nah, di situ ada kekecewaan, ya, ada ketakutan. Lalu apa yang dia takutkan? Karena apa? Yesus mau berpisah dengan siapa? Murid-muridnya. Nah, ada percakapan antara Yesus dan Thomas. Coba, apa kata Yesus? Muridku, janganlah kamu gelisah. Supaya kamu tidak gelisah, percayalah kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, kamu tidak akan takut lagi. Aku akan ke surga. Di sanalah tempatku. Kamu akan kuajak ke sana. Aku menyediakan jalan ke sana. Apakah kamu percaya kepadaku? Adik-adik, apa yang dikatakan Thomas pada Yesus? Tuhan, kami tidak tahu jalan itu. Kami ingin tahu, Tuhan. Nah, lalu kata Yesus kepada Thomas, Thomas, ketahuilah bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Sudah lama kamu dan aku bersama-sama. Kamu harus mengenal aku. Jika kamu mengenal aku, kamu akan meyakini bahwa apa yang aku katakan itu benar. Percayalah kepadaku dan lakukanlah apa yang aku katakan kepadamu. ya, yang dikatakan Thomas apa coba adik-adik? Baik Tuhan, aku dan teman-temanku mau percaya kepadamu. Nah, itulah percakapan antara Yesus dan muridnya yang bernama siapa tadi? Thomas. Nah, adik-adik, kita tidak boleh sedih lagi, ya. Apa yang dialami murid-murid Yesus tadi itu termasuk kita juga, ya. Kita tidak boleh takut,
tidak boleh sedih. Maka dari itu, kita harus percaya kepada Yesus. Apa yang dijanjikan pasti akan ditepati. Nah, adik-adik, Yesus tidak ingkar janji. Pasti apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti akan ditepati. Ya, adik-adik tidak boleh sedih, harus percaya kepada Yesus, termasuk mama papa, saya juga, teman-teman semuanya percaya kepada Yesus. Seperti Thomas, ya. Thomas tadi percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus pasti akan ditepati. Janjinya tidak akan diingkar. Ya, itulah adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya, ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tetap percaya dan percaya. Nah, kita harus bersukacita. Dari rumah kita, mama papa, juga adik-adik semuanya, ya. Nah, sekarang adik-adik apa? Coba sekarang di rumah itu harus menurut sama orang tua. Apalagi sekarang lagi ada apa di luar sana? Coba adik-adik tadi nggak sekolah selama ini, tidak ke gereja, sekolah minggu, karena di luar adik-adik pada takut kan? Karena ada apa? Ada corona, ya. Nah, itu makanya adik-adik harus nurut sama pemerintah. Apa yang sudah dikatakan kita harus lakukan. Apa coba yang kita lakukan? Pertama, cuci tangan sebelum makan. Dari mana-mana cuci kaki, cuci tangan pakai apa? Pakai sabun, ya. Jangan lupa. Kalau keluar harus pakai apa? Pakai apa yang tutup sini? Pakai masker. Nah, itulah kita harus apa coba? Harus melakukannya, ya. Terlebih sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa. Jangan lupa, ya, itu. Nah, sekian ceritanya. Besok minggu kita lanjut kembali, ya. Kita sambung kembali dengan cerita yang lain. Terima kasih. Ya adik-adik, kayak gitu tadi ceritanya yang disampaikan Mbak Ratmi. Nah, adik-adik percayakan kalau Tuhan Yesus itu sahabat kita semua. Tuhan Yesus gak bakal tinggalin adik-adik. Oleh karena itu, kita mau nyanyi satu lagu lagi, Yesus Kekasih Jiwaku. Yuk Mas Michael. Dari terbitnya Ya adik-adik, sekarang siapa yang udah gak sabar buat aktivitas? Hari ini kira-kira aktivitasnya apa ya? Mas Michael tahu gak? Mewarnai bukan, Mbak? Mbak Ratmi sih yang tahu, aku juga gak taau. Oke.
Nah, tapi sebelum kita mau kerjain aktivitas hari ini, kita mau lihat dulu ya hasil aktivitas punya adik-adik yang dikerjain minggu lalu. Nah, siapa yang ngumpulin ke aktivitas minggu lalu? Adik-adik kalau mau hasil aktivitasnya ditayangin juga, jangan lupa dikirim ke guru sekolah minggunya paling lambat hari Rabu ya adik-adik. Hari Rabu jangan lupa ya bilang sama mama papahnya, dikumpulin ke guru sekolah minggu hari Rabu. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya hasil aktivitasnya. Yuk kita lihat sama-sama. Aktivitasnya adalah membuat video, boleh dibantu mama papa atau buat sendiri. Isinya adalah kalian mau bersyukur buat talenta ataupun sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kalian, dan kalian mau pakai itu untuk menolong orang lain. Halo teman-teman, aku Jerry. Sekarang aku mau kasih tahu yang aku pelajari dari sekolah minggu, yaitu aku mau jadi anak yang rendah hati di hadapan Tuhan dan semua orang. Itu aja. Bye. Halo teman-teman, hari ini aku sekolah minggu dari surat Rasul Paulus. Aku mau hidup rukun, rendah hati, tidak sombong, mau beri dan minta maaf. Bye. Halo, aku Abi dari kelas kecil. Kalau papa mama aku lagi lapar, aku buat telur. Syukurlah aku udah bisa buat telur. Jadi aku bisa masakin buat aku juga. Dan juga buat papi mami aku. Oke. Teman aku Deo, yang aku pelajari dari sekolah minggu kemarin adalah menjadi anak yang rendah hati di hadapan Tuhan Yesus dan juga semua orang. Menurut saya sih kemarin yang saya pelajari ini juga pesan dari Rasul Paulus ya, harus menjadi rendah hati. Dan menurut saya akan talenta saya diberikan talenta itu pasti dari Tuhan, bukan dari siapa, pasti dari Tuhan. Oke? Itu saja yang saya akan katakan, dan Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah. Mau belajar menguasai diri agar aku menjadi anak yang rendah hati. Teman-teman terus rendah hati ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita harus rendah hati. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Nah, sekarang ini aktivitasnya yaitu gambar lampu lalin ya, bentuknya seperti ini. Nah, adik-adik kalau diajak mama papahnya jalan-jalan di jalan raya kan suka ada lampu-lampu yang warna-warni tuh di pinggir jalan tuh ya, ada yang merah, ada yang kuning, dan ada yang hijau. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini ya. Nah, nanti pola ini kita potong. Nah, nanti adik-adik lihat nih ya, seperti teman-teman kita nih, ada Mas Radit dan ada Mas Dito yang akan membuat pola seperti ini ya. Nah, yang di rumah juga ya, nanti yang kecil-kecil ya, anak-anak kecil yang masih bayi, yang masih anak TK tuh bantu sama mamanya ya. Nanti pegang gunting takut kena tangannya ya. Hati-hati ya. Yang besar-besar sudah bisa memegang gunting. Nah, nanti adik-adik lihat sini ya. Nih, polanya seperti ini. Nanti teman-teman ada yang membuat seperti ini ya. Ada pola yang seperti ini, ada yang bulat-bulat ya. Coba lihat teman-temannya yang akan membuat. Coba Mas Adit. Nah, gunting pelan-pelan ya. Nah, sudah jadi?
itu belum selesai ya. Gunting semuanya. Nah, pintar. Ayo Mas Dito, warnain. Nah, adik-adik nanti diwarnain ya. Nih, ininya diwarnai. Yang pertama warna merah. Nah, pintar. Yang tengah warna apa? Kuning. Ya, yang terakhir warna hijau. Nah, kalau sudah, nah tunjukin, Mas Adi tunjukin. Ya, seperti ini ya polanya ya. Nah, lalu yang ini nanti ditempel-tempel ya, yang lingkaran-lingkaran ini tempel-tempel ke sini ya, diwarnai seperti lampu lalu lintas ya, ada merah, kuning dan hijau. Nah, di tengahnya ini ada tulisan. Nah, apa coba tulisannya? Ya, Ibu bacakan ya. Stop dan jangan gelisah. Lalu yang kuning, ingat Tuhan selalu. Yang terakhir adalah warna apa Mas Adit? Hijau. Nah, coba bacaannya apa ini? Dibaca coba. Ikut Tuhan selalu. Iya, ikut Tuhan selalu. Nah, nanti ini diwarnai tempel-tempel sini. Nah, nanti kalau jadinya seperti apa coba? Nah, seperti jengking. Nah, seperti ini ya. Nah, ada merah, kuning, dan hijau. Nah, untuk apa ini nanti? Untuk pembatas apa? Alkitab. Adik-adik tahu ya? Nah, boleh nanti dibolongin sini ya, dilubangin gitu ya. Nah, nanti masukkan ke dalam Alkitab. Adik-adik baca Alkitab, oh sampai sini, masukkan situ. Udah ngerti ya adik-adik ya? Seperti yang dikerjakan teman-teman kita ini ya. Udah tahu? Nah, nanti minta bantuan sama Mama dan Papa ya. Oke? Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya adik-adik, sekarang kita mau kumpulin persembahan ya. Nah, persembahannya bisa adik-adik kumpulin ke mama papahnya, habis itu nanti ditransfer ke rekening gereja. Nah, rekeningnya ada di layar kaca. Nah, sekarang kita mau kumpulin persembahannya sambil menyanyikan lagu persembahan kami. Ayo Mas Michael. Ya adik-adik, sekarang kita kan udah semua nih, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah nyanyi, kita udah aktivitas, kita juga udah persembahan. Sekarang Mbak Vena mau pimpin doa persembahan dan penutup. Adik-adik ikutin ya di rumah. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau sudah mengizinkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau berkati Tuhan agar persembahan ini boleh harum dan berkenan bagi kerajaan-Mu. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, biar kiranya Engkau saja yang menyertai dan memimpin kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Sertai dan jagai kami, juga teman-teman kami yang ada di luar sana, supaya sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Jangan lupa minggu depan ikut sekolah minggu lagi ya. Nah adik-adik, selama ini di rumah dulu aja ya. Mainnya di rumah dulu aja, sekolahnya di rumah dulu aja, ibadahnya juga di rumah dulu aja. Nah Mas Michael ada yang mau disampaikan nggak? Ada dong. Apa tuh Mas? Pesan buat adik-adik, jangan lupa cuci tangan yang bersih, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Iya, itu pesannya. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, sekolah minggunya udah selesai. Dadah, selamat hari Minggu.